Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uday Firdaus, mahasiswa dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, program S2 Manajemen Logistik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mengenai asesmen tengah semester untuk mata kuliah kepabeanan dan ekspor-impor. Untuk pengampunya sendiri adalah Dr. Syafrianita STMT. Dan untuk eh, paparannya adalah mengenai prosedur ekspor. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas alur proses produksi ekspor dengan komoditi CPO, crude palm oil. Oke, tahap awalnya itu untuk ekspor adalah PO. PO, Quality Control dan Pemesanan. Jadi eh, perusahaan akan menerima purchase order dari buyer luar negeri, mengirimkan PO atau kontrak pembelian, lalu dokumen itu mencakup kuantiti barang, harga, spesifikasi kualitas, Incotermnya apa, jadwal pengirimannya apa, dan juga metode pembayaran. Bisa TT, bisa DP, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah penyiapan barang dan quality control. Perusahaan menyiapkan stok CPO sesuai spesifikasi buyer, yaitu seperti kadar FFA, moisture berapa persen, dobinya, dan impuritiesnya. Lalu pemeriksaan dilakukan oleh internal QC atau surveyor independen. Biasanya buyer akan menunjuk surveyor independen agar hasilnya bisa sesuai dengan kontrak yang ada. Lalu untuk yang ketiga adalah pemesanan kapal. Nah, eksportir melakukan booking kapal tanker kepada shipping line atau broker. Itu jika pengirimannya itu adalah CIF. Jika pengirimannya adalah FOB, maka eh, pembeli akan memesan kapal untuk pengiriman tersebut. Lalu pemesanan kapal itu meliputi penentuan jadwal, kapasitas muatnya berapa, dan juga freight forwarder atau agen yang akan ditunjuk untuk menangani shipment tersebut. Nah, ini adalah pengurusan dokumen ekspor. Eh, Tim ekspor dan shipping akan menyiapkan seluruh dokumen utama yang diperlukan untuk proses ekspor CPO. Di antaranya adalah commercial invoice, yaitu memiliki fungsi sebagai dokumen untuk nilai transaksi. Packing list itu adalah detail muatan. Lalu ada sales contract itu sebagai kontrak jual beli. Lalu ada PEB. PEB itu adalah pemberitahuan ekspor barang. Itu adalah dokumen untuk disiapkan untuk custom clearance di kepabeanan. Lalu ada COO atau SKA. CO adalah Certificate of Origin atau surat keterangan asal barang. Itu ditunjukkan untuk barang yang akan diekspor ke negara-negara di luar lainnya. Lalu ada Bill of Lading. Bill of Lading adalah dokumen pemuatan atau bukti pengangkutan. Lalu ada Surveyor Report. Itu adalah hasil inspeksi yang menyatakan quality dari barang tersebut. Lalu ada insurance untuk asuransi marine cargo. Lalu ada PE ekspor. Nah, untuk CPO sendiri, eksportasinya itu ada kuota tersendiri. Makanya itu harus ada persetujuan ekspor khusus untuk CPO. Lalu ada tata cara melakukan custom clearance atau kepabeanan pada proses loading. Pengajuan PEB ke Bea Cukai. Eksportir mengajukan PEB melalui sistem CISA Bea Cukai melaporkan HS code, kuantiti nilai barang, negara tujuan ekspornya, data vesselnya. Lalu setelah semuanya itu disetujui, maka akan terbit NPE, Nota Pelayanan Ekspor. Nah, karena CPO ini adalah barang-barang khusus, yaitu SDA, sumber daya alam, maka pada saat proses ekspor itu akan ada bea keluar dan pungutan ekspor yang lain. Nah, ini adalah ekspor wajib membayar bea keluar dan pungutan BPDPKS atau kita sebut levy tax. Nah, besaran tarif ini mengikuti harga preferensi yang dikeluarkan oleh Kemendak 1 bulan sekali. Lalu itu akan mengacu kepada peraturan dari Kementerian Keuangan dan juga Pemerintah Perindustrian untuk tabel-tabel tarifnya. Lalu setelah proses stuffing atau loading dijalankan, CPO akan dibuat ke kapal tanker melalui terminal atau JT sendiri ataupun juga JT umum.
Aktivitasnya itu meliputi pengukuran kuantiti, pengecekan kualitas dokumen saat loading, dan pengawasan oleh surveyor independen. Nah, penerbitan BL pengiriman dokumen dan custom clearance setelah kapal berangkat, shipping line itu akan menerbitkan Bill of Lading sebagai bukti pengiriman. Dokumen tersebut akan dikirim ke buyer untuk bisa di double check apakah sesuai atau tidak dengan kontrak penjualan. Lalu dokumen tersebut juga bisa dilakukan pengiriman kepada bank jika pembayarannya menggunakan skema LC. Tetapi kalau memang TT atau CAD, cash after delivery, BL tersebut tidak perlu dikirimkan ke bank, melainkan langsung dikirimkan kepada buyer. Lalu buyer melakukan import clearance, pada case ini dilakukan di Pelabuhan Singgang, China, hingga barang dapat diterima. Nah, ini ada tanggung jawab ketika keterlambatan kapal. Nah, jika kapal keterlambat ini ada 2 hari dari jadwal, tanggung jawab itu bergantung pada kontrak ekspor yang berlaku. Nah, jika FOB, free on board, maka tanggung jawab keterlambatan kapal berada di pihak pembeli. Nah, kalau CIF atau CFR itu cost insurance freight atau CFR cost freight, cost and freight. Tanggung jawab keterlambatan kapal berada di pihak penjual. Nah, keterlambatan pemuatan ini atau keterlambatan jadwal ini bisa menyebabkan adanya biaya demurrage dan detention yang akan timbul dan itu cukup besar. Nah, biaya ini akan bisa dikomunikasikan antara penjual dan pembeli supaya siapa ini yang akan menanggung biayanya atau apakah ada diskon-diskon khusus itu tergantung negosiasinya. Lalu diperlukan memang komunikasi yang baik antara shipper dan buyer mengenai notis keterlambatan ini. Mengingat CPO sendiri memang memerlukan persiapan khusus sebelum dimuat. Keterlambatan saat pengiriman ke negara tujuan pun pihak-pihak terkait itu harus segera menginfokan NOA-nya, Notice of Arrival-nya lebih awal agar si buyer dapat melakukan custom clearance dengan cepat agar tidak adanya idle. Lalu ini adalah beberapa fasilitas kepabeanan untuk eksportir. Pemerintah melalui DJP dan Bea Cukai menyediakan fasilitas kepabeanan untuk mempercepat pengiriman dan menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekspor. Di antaranya itu yaitu adalah KITE. KITE itu adalah kemudahan impor tujuan ekspor, yaitu pembebasan bea masuk dan pajak impor bahan baku yang diolah kembali untuk ekspor. Lalu ada MITA. MITA itu adalah mitra utama kepabeanan, jalur prioritas bagi bagi importir atau eksportir yang memiliki kepatuhan tinggi. Pemeriksaan fisik pada impor atau ekspor itu minimal, lalu custom clearance juga lebih cepat sehingga tidak adanya dwelling time. Lalu ada TPB, tempat penangguhan berikat. Penangguhan ini adalah untuk menangguhkan bea masuk. Jenisnya ada beberapa banyak. Yang pertama adalah kawasan berikat, gudang berikat, PLB, pusat logistik berikat, dan lain-lainnya. Lalu ada AEO, Authorized Economic Operator. Ini sebenarnya hampir seperti MITA perlakuannya, sama cuman ini diakui secara internasional. Nah, di antara fasilitas tersebut ini juga ada yang kami pakai, yaitu adalah pemeriksaan pendahuluan pada sebelum ekspor CPO. Jadi, kami melakukan fasilitas pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa barang ekspor di gudang eksportir atau di tangki eksportir sebelum barang masuk ke pelabuhan. Tujuannya itu meminimalisir biaya yang timbul seperti storage atau lift-lift yang ada apabila barang diperiksa oleh bea cukai di pelabuhan. Terima kasih. Segitu saja dari saya. Mudah-mudahan pemaparan kali ini dapat bermanfaat.